Oke teman-teman, balik lagi di channel Vian dan Bos. Saya masih di kota Bogor. Sekarang di belakang saya sudah ada bangunan peninggalan kolonial Belanda yang masih misterius nih ya. Yuk kita lihat keindahan arsitektur dari bangunan Belanda ini ya. Yuk, ini dia. Oke baik teman-teman, bangunan misterius peninggalan zaman kolonial Belanda yang ada di belakang saya ini adalah Tugu Lonceng ya. Masyarakat sekitar sini lebih mengenal bangunan ini dengan sebutan situs Tugu Lonceng Bogor. Bagaimana sih sejarahnya dari bangunan bersejarah ini? Tidak ada yang tahu. Mau tidak mau saya harus mencari sumber sejarah dari bangunan ini dari sumber lisan ya, dari penduduk sekitar. Menurut penduduk sekitar ini pun terdapat dua versi dari bangunan ini ya. Yang pertama adalah Tugu Lonceng ini bagian dari tangsi atau barak militer yang dulunya ada di sekitar kawasan Cilebut ini ya. Jadi dulunya lonceng ini berfungsi sebagai penanda apel pagi dari tentara-tentara Belanda pada saat itu. Dengan kata lain bahwa kawasan Cilebut ini dulu pernah ada barak militer dari serdadu-serdadu Belanda ya. Versi yang kedua masih dari penduduk sekitar ya. Tugu Lonceng ini berfungsi sebagai penanda jam mulai dan selesainya kerja bagi para pekerja-pekerja perkebunan karet yang terdapat di sekitar kawasan Cilebut ini ya. Salah satu indikasi bahwa Tugu Lonceng ini berfungsi sebagai pertanda dimulai dan selesainya jam kerja untuk para pekerja perkebunan karet pada zaman kolonial Belanda pada saat itu ya. Jadi ada tangki air di atas pilar dari tugu ini ya. Jadi di atasnya itu adalah sebagai tangki air dan loncengnya itu tepat berada di bawah tangki air tersebut ya, yang ada di 4 pilar yang kalian lihat ini. Jadi kalau disuruh memilih di antara dua sumber lisan yang saya dapat tadi, saya lebih condong kepada opsi yang kedua ya, bahwa Tugu Lonceng ini berfungsi sebagai penanda jam mulai dan selesainya bagi para pekerja perkebunan karet pada saat itu ya. Karena apa alasannya? Karena dulunya lahan ini juga masih ditumbuhi banyak pepohonan atau hutan-hutan seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan atau kemungkinan besar memang terdapat perkebunan karet di wilayah sini. Dan juga mengingat lokasi Tugu Lonceng ini tidak terlalu jauh dari Jalan Raya Pos Dendels, jadi tidak menutup kemungkinan hasil dari perkebunan karet yang ada di kawasan Cilebut ini dengan mudah diangkut ke Batavia untuk kepentingan kolonial Belanda pada saat itu ya, karena aksesnya memang cukup dekat ya dengan Jalan Raya Pos Dendels, jadi itu sangat memudahkan sekali ya. Ngomong-ngomong soal perkebunan karet nih, ini tidak lepas dari tuan tanah yang ada di sekitar Bogor ya, siapa lagi kalau bukan Menir van Motman. Tapi ada penduduk sekitar juga mengatakan bahwa perkebunan karet yang ada di sini itu merupakan cabang dari kantor pusatnya yang ada di Depok. Nah, sedangkan tuan tanah yang ada di Depok atau yang menguasai di daerah Depok adalah Menir Cornelis Kastelein. Nah, di antara kedua tuan tanah tersebut memang mesti lebih dikaji lebih dalam lagi akan kebenaran sejarah dari bangunan ini ya. Nah, kalau menurut saya pribadi, saya lebih condong kepada opsi yang kedua. Kalau kalian punya perbedaan pendapat, silahkan tulis di kolom komentar aja ya.
Kesimpulan yang dapat saya tarik dan juga mungkin kalian ya, harus segera diadakan penelitian sejarah yang lebih mendalam dari bangunan ini dan juga areal Cilebut Bogor ini ya, supaya masyarakat Indonesia dan masyarakat Bogor khususnya lebih mengetahui tentang sejarah kotanya ya, supaya mendapatkan informasi sejarah yang valid seperti itu, tidak terombang-ambing dan juga serba tidak jelas seperti ini ya. Oke, sekian dulu perjalanan saya hari ini. Saya mohon maaf banget di video ini masih banyak kekurangan ini dan itu. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye.